Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat kembali berjumpa dan tanpa terasa sudah masuk ke bulan Sya'ban. Kita tentu saja harapan kita bisa kembali tahun ini Allah berikan kesempatan kita untuk masuk ke bulan Ramadan, insyaallah. Salam dan salam dari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu maka insyaallah pagi hari ini kita karena jadwal pengajian dengan saya, sharing dengan saya berikutnya adalah sudah masuk Ramadan, berarti kan kalau kita panjang umur gitu. Karena kan Ramadan kurang lebih tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret berarti sudah masuk Ramadan. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita bisa kembali untuk sharing persiapan kita melihat Ramadan itu seperti apa, supaya betul-betul totalitas dalam Ramadan kita kali ini semoga kalau Allah berikan kesempatan kita masuk Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, beberapa jamaah yang sudah pernah disampaikan, juga mungkin kita sedikit mengulang, mungkin nanti kita tambahkan beberapa hal yang penting untuk kita melihat lagi Ramadan ini seperti apa, ya. Kembali lagi, ini adalah Presiden Tunisia, Presiden pertama Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Habib itu bukan keturunan Nabi dia, tapi memang namanya Habib Bourguiba. Ini selalu menarik kisah ini untuk kita jadikan pelajaran, ya, agar Ramadan kita betul-betul total. Ya. Habib Bourguiba ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dia menjabat presiden itu setelah melakukan kudeta terhadap kerajaan Tunisia. Jadi makanya dia presiden pertama Tunisia, gitu ya. Menjabat sejak 25 Juli 1957 sampai 7 November 1987, ya, kurang lebih 30 tahun, gitu ya. Terkenal sekali di tahun-tahun 70-an, terkenal sekali, makanya ada beberapa orang yang lahir di tahun 60-70 diberi nama oleh orang tuanya Habib Bourguiba. Saya pernah ketemu orang namanya Habib Bourguiba, ya. Saking terkenal sekali orangnya. Dan kemudian menariknya Habib Bourguiba ini, Tunisia kita tahu adalah negara mayoritas Islam, ya. Tunisia negara mayoritas Islam, bahkan lebih banyak daripada Indonesia mayoritasnya itu, ya, Islamnya itu lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, pada masa dia menjabat, ya, kurang lebih 5 tahun setelah dia menjabat, yakni pada Februari 1962, atau saat itu adalah Ramadan 1381 Hijriah. Tadi dia menjabat tahun 57. Nah, kurang lebih 5 tahun kemudian, alias pada 1962, Februari 1962, saat itu Ramadan 1381 Hijriah. Saat itu dia mengumpulkan kabinetnya, ya. Kabinetnya dikumpulin, diundang. Begitu juga diundang mufti Tunisia, tanpa dikasih tahu mau ngapain pada suatu hari. Jadi pada suatu pagi, gitu ya, dalam kondisi bulan Ramadan, bulan puasa. Tahu-tahu tiba-tiba protokoler istana lah, kira-kira begitu ya, itu membawakan jus buah, ya, minuman jus buah. Terus
apa namanya? Disuguhkan di depan para menteri. Semua menteri dikasih jus buah begini. Ya, jus buah. Ngomong saya minum dulu ya. Berasa jus buah ya. Jadi para menteri semua disuguhi jus buah. Termasuk juga mufti Tunisia. Orang langsung bertanya-tanya, ini lagi bulan Ramadan disuguhi minuman gitu ya. Lalu di situ Presiden Tunisia Bourguiba bilang kepada ini, dan itu direkam oleh radio. Nah, dulu kan masih radio, ya, apa namanya, wartawan radio dan wartawan cetak itu direkam. Presiden Tunisia mengatakan kepada seluruh jajaran kabinetnya bahwa mulai saat ini dia akan mengeluarkan surat keputusan presiden bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib bagi orang Muslim di Indonesia. Dia akan mengeluarkan SK, yang SK itu baru dicabut kira-kira tahun 2015 kalau saya tidak salah. Berapa tahun itu bertahan SK-nya. Nah, jadi SK surat keputusan presiden bahwa puasa Ramadan tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi orang Islam di Tunisia. Alasannya kenapa? Karena menurut presiden Tunisia sedang membangun, jadi puasa itu akan menghambat kerja. Nah, ini fakta sejarah, kita menggali fakta sejarah. Ilmu yang kita gali, ya, bukan sentimen atau apa, tapi ilmu. Jadi supaya negara sejahtera, ya, kalau puasa, ya, itu bikin gak bisa kerja terus, maka itu tidak perlu puasa karena sedang membangun. Ya. Nah, lalu setelah diumumkan begitu, Presiden tanya kepada mufti, gimana pendapat mufti? Nah, kira-kira memberikan fait accompli istilahnya ya, kepada mufti itu ya. Lalu mufti Tunisia ini terkenal sekali, beliau mengatakan ini tidak boleh, ini salah. Sampai beliau membacakan surat Al-Baqarah itu yang terkenal sekali, yakni ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sampai 185 syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, terus ditutup kalimatnya oleh mufti shadaqallahul azim wa qad kazzaba ra'isu Tunis. Ya, dia bilang di sidang kabinet itu, sungguh Allah Maha benar dengan firman-Nya dan presiden Tunisia ini pendusta. Kata mufti Tunis itu ya, luar biasa. Jadi ini ada koran yang diterbitkan di New York, The New York Times, tanggal 5 Maretnya. Kalau tadi tanggal kurang lebih Februari akhir ya, Februari akhir. 5 Maret terbit koran di New York, The New York Times. The New York Times mengutip ini. Ya karena peristiwa ini sekali, luar biasa sekali. Jadi judulnya di The New York Times itu, Bourguiba atau Habib Bourguiba presiden Indonesia terus merayakan modernisme di negara with fruit juice, dengan jus buah at time of fast, saat bulan puasa atau saat puasa siang hari. Sekali lagi yang harus kita pahami bahwa ini negara mayoritas Muslim, ya. Bahkan dari Tunisia itu lahir beberapa kitab tafsir yang sangat fenomenal, ya, dipakai di seluruh dunia. Saya masih memakai itu sebagai rujukan utama. Salah satu kitab tafsir judulnya At-Tahrir wa Tanwir, ditulis oleh Ibnu Ashur. Beliau adalah ulama dari Indonesia. Ya, jadi yang menarik di situ dalam kutipan The New York Times ada kalimat, ya, yang menjelaskan kenapa Habib Bourguiba itu mengambil keputusan seperti itu. Dia bilang di sini, I can be more useful to my country. Saya bisa lebih bermanfaat untuk negara saya if I am not sitting in the corner yawning and hungry because of Ramadan. Saya bisa bermanfaat lebih banyak buat negara saya kalau saya nggak sebulan penuh nongkrong di pojok ruangan sambil ngantuk-ngantuk dan lapar. Itu alasan dia.
Jadi alasan dia, kalau saya nggak lapar, saya nggak ngantuk, saya nggak malas, maka saya bisa bekerja dengan lebih baik buat negara saya. Ya. Di 5 Maret 1962 di The New York Times. Jadi kalau kita renungi ini Bapak Ibu, ya, kita jadikan ini pelajaran penting buat kita. Logika berpikirnya Habib Bourguiba begini, ini bulan puasa, bulan puasa, ya kan? Sebulan puasa. Berarti sebulan lapar, namanya puasa, nggak makan nggak minum, lapar, gitu kan? Nggak makan nggak minum, akhirnya lemes. Karena lemes maka tidak maksimal kerja. Maka kalau tidak maksimal kerja, akhirnya tidak maksimal kesejahteraan. Maka itu logika berpikir seperti ini. Kalau kita perhatikan, benar. Karena sebulan nggak makan, lemes. Gitu, sebulan nggak makan, akhirnya nggak bisa kerja, akhirnya tidak sejahtera. Gitu ya. Makanya kalau mau dilihat kita renungi baik-baik logika berpikir ini, sebetulnya logikanya ada benar. Gitu ya. Di mana salahnya? Kok melanggar perintah Allah? Kira-kira begini ya. Di mana salahnya? Menurut Bapak Ibu kira-kira di mana salahnya? Di mana salahnya ini? Coba kalau dijabarkan logikanya seperti ini kan benar. Di bulan puasa sebulan lapar. Ya, akhirnya sebulan lemas karena puasa kan, ya, akhirnya nggak maksimal kerja, ngantuk, lemes, akhirnya tidak sejahtera. Itu logika berpikirnya nih, Habib Bourguiba. Coba kalau kita renungi ya, ya kan, betul ya? Ya logika berpikirnya dia ya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Oh iya salah, tapi logika berpikirnya. Wah, ini bisa makan, tapi kan nggak makan sebulan itu ya. Makan siang. Jadi Bapak Ibu, salahnya logika berpikir ini adalah ketika memulainya dengan sebutan bulan puasa. Bulan puasa. Di situ salahnya. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebut ini sebagai bulan puasa. Awas, ini kelihatannya sederhana, tapi penting sekali. Buktinya terjadi kepada sebuah negara, dan akhirnya negara itu tidak barokah sampai tahun 2010 ya kalau nggak salah. Terjadi Arab Spring itu dimulai dari Tunisia. Dimulai dari Tunisia ketika seorang pedagang buah bakar diri sebagai bentuk protes terhadap kezaliman yang ada di Tunisia. Melebar semua sampai akhirnya ke negara Arab yang lain, Mesir dan lain sebagainya. Arab Spring. Oke. Nah, jadi harus dipahami Ramadan itu apa. Kalau disebut bulan puasa, salah. Kalau disebut bulan puasa, salah. Karena Allah tidak menyebut itu sebagai bulan puasa. Ini penting sekali. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi penting sekali. Bagaimana Allah menyebutnya bulan itu? Nah, perhatikan kalimatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut cuma satu kali dalam Al-Quran, cuma di ayat ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, adalah bulan diturunkan di Quran. Jadi bulan ini bulan apa? Bulan diturunkan di Al-Quran. Awas, bedanya jauh. Nah, lalu karena bulan ini bulan diturunkan Al-Quran, kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kalau kamu jumpa bulan ini, bulan apa dia? Bulan diturunkan Al-Quran ini, maka kamu wajib puasa ya. Jadi puasa itu adalah konsekuensi kalau Anda jumpa dengan bulan diturunkan di Al-Quran. Saya mau tanya, berarti itu bulan puasa apa bulan Quran? Halo? Coba, sebentar, pelan-pelan. Harus kita pahami, supaya kita nanti begini Bapak Ibu maksud saya ya. Maksud saya begini. Aneh gitu. Bulan Ramadan notabene makan kita cuma 2 kali, bulan biasa 3 kali.
tapi selalu dilaporkan oleh berbagai macam LSM dan lain sebagainya, tingkat konsumsi masyarakat itu naik di bulan Ramadan. Iya. Iya, 5 kali itu naik enggak? 5 kali lipat naik konsumsi di bulan Ramadan. Makan bijinya. Iya. Lalu persoalan kita adalah, ya, persoalan kedua kita adalah mulai nih ya, nanti coba lihat kalau nggak percaya. Udah mulai pertengahan Syaban, nanti beredar di grup-grup WA itu jadwal lauk buka puasa dan sahur gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi sebetulnya bukan itu maksudnya Ramadan ini, bukan itu. Nah, ini maksud saya. Penting untuk kita siapkan Ramadan secara totalitas. Maka judul tadi Ramadan totalitas. Ya, oke, kita masuk ya, pelan-pelan. Bedanya jauh Bapak Ibu antara bulan puasa dan bulan Al-Quran. Kalau disebut bulan puasa, apa itu puasa? Puasa itu secara sederhana dari berbagai kitab adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan. Itu puasa. Maaf ya, ini saya harus pakai bahasa ini. Berarti puasa itu urusannya, Bapak Ibu ya, maaf ini, urusannya adalah perut ke bawah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami. Dari waktu yang ditentukan perut ke bawah. Bulan puasa. Puasa itu perut ke bawah. Tapi kalau disebut bulan Al-Quran, nah ini urusannya beda. Al-Quran itu nih, surat ayat 29. Kitabun, ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Mubarakun, akan menjadi pintu keberkahan. Syaratnya liyadabbaru, mereka mentadaburi ayat ini, mentadaburi ayat-ayat. Waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang punya pikiran dapat mengambil pelajaran daripadanya. Pelajaran tadabbur, Al-Quran itu diturunkan, urusan pelajaran, urusan tadabbur adalah perut ke atas. Sini, sini, hati, sini. Gitu. Jadi kalau sekedar puasa saja, tidak total Ramadan kita. Jadi kalau persiapannya hanya tidak makan, tidak minum, ya, itu tidak suami istri, itu tidak total. Kenapa? Karena Allah katakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Bisa dipahami Pak sampai sini Bapak Ibu? Ya kan. Belum. Oh iya, bagus. Kalau udah. Kalau dipahami ntar selesai. Nah, jadi bulan puasa, kalau dinamai bulan puasa, itu aktivitas fisik, karena tidak makan, tidak minum, ada keragaman kuliner di sana. Tiba-tiba kalau di bulan lain biji salak keras, di bulan Ramadan biji salak, ya kan, gitu ya. Terus belanja rumah tangga bahkan sampai 5 kali lipat, ini rata-rata 3 kali lipat, yaitu di berbagai data survei gitu ya. Itu kalau bulan puasa. Loh, apa tidak boleh Ustaz? Boleh, silahkan kita nikmati tadi bulan puasa, ada biji salak yang empuk lah dan segala, boleh dinikmati. Tapi bukan hanya itu, harus total. Totalnya apa? Bulan Al-Quran nih Bapak Ibu. Tuh, aktivitas belajar, aktivitas menganalisis Al-Quran untuk petunjuk hidup, aktivitas membuka karakter yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan 75% isi Al-Quran. Kemudian bagaimana cara menerapkannya, mengimplementasikannya. Karena tadi kata Allah, liyadabbaru, diturunkan Al-Quran ini untuk ditadaburi perubahan apa yang didapat 1 bulan untuk karakter berikutnya setelah keluar dari bulan Ramadan dan seterusnya. Ini analisis persiapan kita masuk Ramadan sebagai bulan Quran.
Kalau persiapan sebagai bulan puasa tadi, berasnya dibanyakin, gitu ya. Sudah ditentukan resep-resepnya, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau bulan Al-Quran, semua adalah aktivitas belajar, analisis, tadabbur. Beda. Sekali lagi, yang bulan puasa ini sudah sering kita. Ya, ini juga bagian, silahkan kita nikmati. Tapi total menjadi bulan Al-Quran. Menjadi bulan totalitas. Nah, jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena bulan Al-Quran itu, makanya kita diperintah puasa di bulan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi Ramadan adalah bulan di mana kita diperintah mengembalikan Al-Quran kepada fungsinya, kemudian disempurnakan oleh aktivitas berpuasa. Jadi bukan puasa yang jadi utama, maksud saya ingin mengatakan ini bulan Al-Quran, maka dari itu Anda berpuasa. Maka dari itu Anda berpuasa. Bukan bulan puasa, maka dari itu Anda tambah Quran. Bukan. Ini bulan Quran, aktor utamanya Quran. Dari itulah maka kita berpuasa. Bukan sebaliknya, ini bulan puasa lalu ditambah baca Quran. Bukan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Selama ini macam itu. Nah, jadi yang utamanya itu Al-Quran. Karena Al-Quran maka kita berpuasa. Sebentar, saya sampai sini harus clear dulu nih. Jadi Ramadan itu bulan Al-Quran. Karena bulan Al-Quran itu sebab akibat diperintah berpuasa. Karena adanya Quran turun bulan itu, maka Anda puasa. Bukan sebaliknya, bukan bulan puasa Anda tambah dengan Quran, salah. Kira-kira begini Bapak Ibu, kira-kira begini. Saya sering kasih analogi ya, saya kasih lagi analogi ini biar kita ingat lagi. Orang kalau pergi ke Mekah, ya pergi ke Mekah, ada orang bilang begini sama saya, jamaah pernah umroh bilang begini, Ustaz, ya, saya selama di Mekah nanti boleh nggak saya nggak sholat di Masjidil Haram, saya sholat di hotel saja. Oh, kenapa Pak? Iya, karena kan seluruh tanah haram itu kan mulainya dari Hudaybiyah ya ke sini, itu kan tanah haram. Iya. Berarti kan pahalanya sama aja selama di tanah haram itu. Lagian juga melihat ke Ka'bah juga, boleh nggak seperti itu? Pahalanya sama aja di tanah haram ini, pahalanya sama seperti di Masjidil Haram. Terus saya bilang, betul, memang betul, sama juga pahalanya di tanah haram itu dengan di Masjidil Haram sama. Kecuali kalau keluar dari tanah haram. Tapi begini, keberkahan tanah haram tadi tidak akan ada kalau penyebabnya nggak ada. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Ka'bah. Masjidil Haram itu tidak akan ada keberkahannya kalau tidak ada Ka'bah. Nah, maka itu semakin dekat ke Ka'bah semakin bagus karena sumbernya adalah Ka'bah. Lalu saya bilang, nah ini maksud saya mau tampilkan, saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu sekarang. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu berkah seperti tanah haram tadi berkah, tapi ada sebabnya, yakni Ka'bah. Kalau Ka'bahnya tidak ada, kalau Ka'bahnya diambil oleh Allah, ya saya sering gambarkan, misalkan Ka'bahnya besok diambil oleh Allah, dipindah ke Tangerang misalnya, ke Karawaci misalnya. Tahu Allah pindah Ka'bah ke Karawaci. Kira-kira keberkahan Mekah masih ada? Nggak ada lagi. Pindah mana? Tangerang. Kenapa? Karena sebabnya udah pindah kemari. Nah begitu juga bulan Ramadan. Ramadan itu adalah satu bulan di antara 12 bulan. Kenapa dia jadi barokah? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Allazi unzila fihil Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Sampai-sampai salah satu keberkahannya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan turunnya Quran ini, wajib kamu puasa. Jadi puasa itu akibat dari turunnya Quran. Nah,
tambahin Quran. Salah. Justru bulan Quran, maka itu kita puasa. Supaya aktivitas Qurannya yang jadi mayoritas. Arah Qurannya yang jadi mayoritas. Nanti kita sampai ya, kenapa harus puasa di bulan Ramadan itu ya, di bulan Quran. Ini saya lompatin dulu ya, nanti kita sampai sini. Saya ingin tampilkan dulu kenapa harus kok bulan Quran disuruh puasa gitu ya. Sebentar. Oh nggak ada di sini bang, saya keluar dulu sebentar. Saya pikir ini penting untuk bisa menjelaskan kepada kita kenapa kok di bulan turunnya Quran kita disuruh puasa. Santai aja Bapak Ibu ya, ini hari libur kan ya, nggak buru-buru kan. Ini sayang kalau nggak sebentar ya kan. Jadi saya mau tampilkan kenapa kok bulan turun Quran kita disuruh puasa. Nah, supaya kita tahu arahnya kemana sih sebetulnya kok. Jadi gini, bulan turunnya Quran. Kalau suruh baca Quran kita gampang jelas. Oh bulan Quran disuruh baca Quran, gampang tuh pahamnya. Ya wajar suruh baca Quran, bulan turunnya Quran gitu ya. Tapi kok bulan Quran suruh puasa? Nah, itu kan gitu. Kenapa begitu? Bapak Ibu, rupanya ya, ketika kita tidak makan dan tidak minum, ya, tubuh kita akan mengeluarkan hormon namanya grelin. Hormon grelin. Kalau nggak makan nggak minum, dalam hunger, dalam lapar itu hormon grelin keluar dalam tubuh kita. Sementara kalau kita kenyang, hormon leptin yang keluar. Leptin itu adalah hormon untuk membuat kita nggak pengen makan lagi. Aduh kenyang saya. Nah itu karena ada hormon leptin. Tapi begitu kita lapar, nggak makan nggak minum, hormon grelin yang keluar dalam tubuh kita. Grelin, ya grelin. Nah hormon grelin ini diproduksi oleh usus kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Luar biasanya adalah hormon grelin ini betul-betul berguna sampai kepada otak kita. Bahkan menumbuhkan sel-sel otak yang baru. Hungry stomach hormone namanya grelin tadi ya, promotes growth of new brain cell. Menumbuhkan sel otak yang baru, hormon grelin itu, yang Anda tidak akan dapat kecuali Anda lapar dan haus. Jadi ini bulan Quran. Quran itu isinya pemikiran, Quran itu isinya analisis, belajar Quran ini. Kata Allah, kalau kamu jumpa bulan ini, kamu jangan makan, jangan minum, supaya sel otakmu tumbuh yang baru. Bisa dipahami? Lewat apa? Hormon grelin. Jadi puasa itu untuk menumbuhkan sel-sel otak yang baru, yang saat itu Anda isi dengan Al-Quran. Sel otaknya. Coba. Ibu-ibu kalau marah-marah itu jangan dikira gratis marah-marah itu. Sel otak ibu mati. Iya benar. Kita marah-marah nih, waduh, mati sel otak kita. Bapak-bapak gitu juga, bapak-bapak marah-marah, kesel-kesel, mati sel otak kita, Pak. Nah, saatnya mereparasi sel-sel otak kita, yakni saat Ramadan nanti tidak makan tidak minum, lalu sel otak yang baru itu buru-buru kita isi dengan Al-Quran. Itu sebabnya bulan turun Quran kita diperintah untuk berpuasa. Bukan sebaliknya, bulan puasa terus ya isi Quran lah, baca Quran lah, inilah
jadi sepele jadinya, kecil jadinya. Tapi sebaliknya ini bulan Quran, maka itu kita siapkan receivernya ini, penerimanya ini kita siapin Bapak Ibu dengan cara kita puasa. Maka itu jangan terlalu dipegang itu hadis yang jangan terlalu dipegang, maksudnya begini, jangan diandelin ya hadis yang orang puasa tidur aja ibadah kok. Ya memang betul hadis itu iya, tapi jangan dikit-dikit hadisnya itu, dikit-dikit hadisnya itu ya. Nanti nggak dapat apa-apa kita. Justru harus banyak belajar Al-Quran. Kalau perlu berdiri, kalau kita ngantuk tuh berdiri aja begini, baca Qurannya, hafalin Qurannya, analisis Qurannya, ikuti kajian-kajiannya, maksudnya ini, maksudnya itu, dibuat yang rapi. Apa yang saya dapat dari Ramadan bulan ini, tahun ini, persoalan apa, persoalan rumah tangga kah, persoalan finansial kah, persoalan apa dari Al-Quran. Karena ini bulan Quran. Bulan Quran. Nah ini ya, jadi fungsi hormon ghrelin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, saya baca nih di sini, mungkin nggak kelihatan, saya baca. Bubuk belum puasa dia. Kalimatnya di situ, studies suggest, ya, penelitian menunjukkan dan ghrelin, bahwa hormon ghrelin itu mampu masuk, enters the hippocampus of the brain. Bagian otak namanya hippocampus. Hormon ghrelin itu bisa masuk ke bagian otak hippocampus, di otak kecil kita, Bapak Ibu. From the blood, dari aliran darah masuk ke hippocampus. Dan apa yang terjadi? Alters the connection between nerves and cell. Mengubah ya, koneksi hubungan antara sel-sel di dalam otak kita, to enhance learning and memory, untuk meningkatkan kemampuan belajar dan kemampuan memori kita. Ghrelin. Dan itu hanya ada kalau kita tidak makan dan tidak minum. Kalau kenyang nggak ada, hormonnya leptin. Kalau kenyang. Jadi puasa ya itu meningkatkan. Maka itu kalimatnya dia nih, kalimatnya dokter sekarang sudah profesor ya. Dia bilang begini, learning is most effective throughout the day and when the stomach is empty. Belajar itu paling efektif itu adalah sepanjang hari dan saat itu perut kita kosong. Kosong. Salah, kalau dulu makan dulu biar belajarnya. Justru ngantuk Bapak Ibu ya belajar. Makan dulu yang banyak biar bisa belajar. Salah, justru belajar itu perutnya kosong. Nah, maka itu bulan Quran disuruh kita puasa. Nah, ya. Jadi bagaimana puasa itu bisa mengubah otak kita jadi lebih sehat. Tuh Ibu, ini yang tulis bukan saya, yang memang dari sana, how fasting impact brain health. Bagaimana puasa itu bisa mempengaruhi kesehatan otak. Ya. Jadi ketika seseorang berpuasa, ya, pertama yang terjadi kepada dia oksidatif stres dan inflamasi saraf itu berkurang karena dia tidak makan. Ya, inflamasi peradangan di saraf berkurang. Kemudian dampak yang berikutnya langsung terasa kepada dia adalah perubahan sel atau mitokondria itu semakin meningkat, mitokondria termasuk sel di dalam otak kita ya, meningkat, jadi lebih cepat gitu maksudnya ya. Tentu saja kemudian membuat autophagy yang kemudian memberikan hadiah Nobel kepada Dr. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 ya. Sel yang buruk dimakan oleh sel yang baik, namanya autophagy. Ibu puasa dan ujung-ujungnya itu meningkatkan konektivitas otak, brain connectivity, dan akhirnya membuat orang belajar lebih pintar.
Makanya hebat sekali Al-Quran itu. Kata Allah, ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, puasa. Supaya apa? Inilah ulang tahunnya Quran, kira-kira begitu. Dan untuk supaya dekat sama Quran, puasa adalah cara terbaik supaya bisa masukin Quran. Halo? Ini diam-diam. Iya. Iya. Kalau hari biasa kita Puasa. puasa, tapi sudah berpuasa, kemudian alhamdulillah. Tidak. Kalau dalam kondisi kita makan, tidak. Oh, bisa. Hari biasa Bisa. Tidak apa-apa. Pokoknya dalam kondisi perut kosong itu grelin muncul. Maka itu sebulan penuh kita ini khusus berpuasa sebulan penuh itu dan khusus untuk Al-Quran, gitu maksudnya. Jadi kalau hari biasa mungkin hanya 1 hari, besok tidak lagi 1 hari. Nah ini sebulan penuh khusus. Nah, jadi acara besarnya Quran, kira-kira begitu. Maka nanti ada malam yang terbaik sepanjang tahun ada di bulan ini. Kenapa itu jadi malam terbaik? Kenapa itu jadi malam terbaik? Karena malam diturunkannya Al-Quran. Malam apa dia? Lailatul Qadar. Malam Quran. Maka ini bulan Al-Quran. Maksud saya mengatakan persiapan kita ini harus total. Melihatnya bukan cuma bulan nggak makan nggak minum tadi dan suami istri tadi, bukan itu saja, tapi total, yakni dia bulan Al-Quran. Puasa adalah akibat dari turunnya bulan Al-Quran. Nah, bisa terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikenal dengan istilah neuroplasticity. Kalau kita betul-betul bisa berpuasa dengan baik. Neuroplasticity itu apa? Begini Bapak Ibu, otak ya adalah satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang tidak menua. Otak itu nggak menua. Otak itu. Coba, kalau wajah Bapak Ibu menua, rambut memutih, gigi bengkok, kulit kendor, ya kan? Tapi otak itu bisa selalu muda. Syaratnya dipakai terus, namanya neuroplasticity. Caranya supaya sehat dan dipakai terus, puasa. Maka itu puasa itu untuk tadi neuroplasticity. Makanya hati-hati nanti kita puasa Ramadan Bapak Ibu. Awas ketika buka puasa, tolong kita jaga. Sayang udah puasa seharian, begitu buka puasa hajar semuanya. Balik lagi tuh ya. Nah, makanya ya, kalau bisa asupannya adalah protein nabati. Protein nabati itu sayur Pak. Sayur. Ya buah kurma termasuk, tapi banyak kan sayur. Sayur itu dan makannya jangan sayur yang dimasak, tapi sayur yang mentah. Selada, lalap. Itu bagus sekali, salad. Gorengannya nanti aja belakangan gorengannya nanti. Kolang. Iya. Justru itu yang enak kata ibu. Iya. Gorengannya belakangan boleh, tapi belakangan aja. Masuk dulu protein nabati, makan sayur dulu. Ya, makan yang manis tadi juga bisa, tapi jangan terlalu banyak, apalagi yang ada diabetes ya. Gitu. Jadi kenapa kita suruh puasa di bulan Ramadan, bulan turun Quran, supaya mempersiapkan receiver kita, yakni otak kita, kemampuan kita berpikir terhadap Al-Quran. Yang kedua, ini sering sudah disampaikan di mana-mana, yakni adanya autophagy. Autophagy itu sel-sel yang sudah tidak baik dimakan oleh sel yang baik ketika kita puasa. Cuma saya harus jelaskan lebih dalam lagi
autophagy yang menjadikan hadiah Nobel buat Dr. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 itu tidak akan terjadi kalau selnya tidak lapar. Maksudnya sel yang tidak lapar itu apa? Jadi gini, kita lapar, tapi belum tentu sel kita lapar. Nah, gimana sel itu nggak lapar? Karena sel itu makan dari glukosa. Glukosa bisa diciptakan oleh stres. Glukosa bisa diciptakan oleh stres. Tidak perlu Anda makan, tapi glukosa bisa keluar kalau Anda stres. Namanya glukokortikoid. Glukokortikoid itu adalah glukosa yang dihasilkan bukan oleh asupan kita. Itu dapatnya dari mana? Dari hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres. Nah, stress response system nih. Begitu kita stres selama puasa, kitanya nggak makan, kitanya lapar, tapi stres, marah-marah, apa dan lain sebagainya gitu ya. Itu sel kita dapat glukosa dari kortisol. Dia nggak lapar selnya. Akhirnya tidak terjadi autophagy karena tadi kita dalam kondisi stres, marah, terutama marah. Nah, chronic stress, ya, chronic stress dampaknya luar biasa, kortisol. Maka itu kata Nabi SAW dalam puasa, ya, ketika kita berpuasa, Nabi katakan begini, kalau ada yang membuat kamu marah dalam berpuasa itu bilang, ini shaim, maaf saya lagi puasa. Supaya apa? Supaya kita tidak stres, tidak marah, dan akhirnya sel kita tidak lagi autophagy. Auto itu kan otomatis, ya. Jadi gini maksud saya. Mungkin saya kecepatan. Jadi gini, sel dalam tubuh kita, Bapak Ibu, ketika dia dibikin lapar, dia harus bertahan hidup. Akhirnya dia, karena dia lapar, dia makan sel yang sudah jelek, yang sudah buruk. Untuk kita itu pembersihan dari sel-sel yang buruk. Sel buruk itu kalau dibiarin lama-lama dia bisa memakan sel yang sehat. Kita kenal itu dengan istilah kanker. Ya. Dan sebaliknya, sel yang buruk bisa dimakan oleh sel yang sehat. Caranya bikin sel sehat itu lapar. Nah, kita nggak makan nih, nggak makan nggak minum, otomatis tidak ada asupan glukosa masuk ke dalam tubuh kita karena makanan si sel tadi adalah glukosa. Otomatis tidak ada asupan glukosa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jangan sampai kita beri makan dia dari jalur kita stres. Karena stres menghasilkan glukosa, glukokortikoid. Jadi sayang, sudah kita puasa, gak makan gak minum, tapi sel kita tidak lapar karena diberi asupan lewat marah. Nah, maka kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang puasa, ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa gak dapat apa-apa dia kecuali dia lapar sama haus aja. Kenapa dia bisa begitu? Karena puasa tapi marah-marah, stres. Akhirnya kortisol tadi mengalir, selnya tidak terjadi autophagy. Kok jadi diam aja nih ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di sini saya tahu nggak suka marah-marah. Itu mah di tempat lain itu. Iya. Jadi sayang kita puasa. Coba gini deh, tahan aja dulu, marah-marahnya nanti habis buka ya. Ya boleh juga sih. Nanti habis buka puasa. Oke. Terus ini yang ketiga, kenapa kita suruh puasa di bulan turunnya Al-Quran? Penelitian yang dilakukan di Baylor University di Houston, Texas. Puasa 4 pekan berturut-turut ya. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan kan, berturut-turut ya. Intermittent fasting from dawn itu apa? Fajar to sunset sampai beberapa hari selama 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut. Kalau enggak 4 pekan berturut-turut enggak dapat. Nah, bagaimana orang yang haid misalkan gitu yang sedang
perempuan yang sedang menstruasi, sebetulnya terjadi juga hal ini, tapi lewat arah yang beda. Gitu. Makanya bagus sekali kalau ibu-ibu yang sedang berhalangan, misalkan bersihnya tuh kok pas siang, pas zuhur misalkan gitu ya. Ibu terus bersih, mandi, kemudian sholat, dan sudah jangan makan. Seperti ikut puasa sampai maghrib. Walaupun boleh makan, tapi segera ikut lagi supaya langsung dapat lagi pergantian selnya. Pergantian selnya. Kalau kemarin mungkin mumpung sedikit lagi nggak puasa, makanya mau makan beli ini di sebelah, beli apa gitu. Jangan, justru begitu cepat pagi misalkan waktu duha sudah bersih, sudah puasa aja. Walaupun itu tidak terhitung, hari itu tidak terhitung puasa, harus dibayar, tapi secara fisik ibu mendapatkan kesehatannya. Apa yang terjadi kepada orang yang puasa 4 pekan berturut-turut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dia kalimatnya, tercipta atau terbentuk di dalam tubuh orang tersebut serum anti kanker, ya, yang akan terbentuk saat terjadinya proteomic signature. Nah, kira-kira begitu. Apa itu proteomic? Ya, saya jelasin sedikit. Nah, itu penelitiannya, jadi sampel darah orang yang puasa tadi diambil, 4 pekan berturut-turut itu diambil, dan tercipta serum proteomic di dalam dirinya. Itu anti kanker serum itu. Jadi begini, DNA kita, deoksiribonukleatik acid atau sel di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, itu tertranskripsi, terkopi. Setiap detik terkopi, ganti lagi terkopi gitu ya. Nah, waktu dikopi, ya, di gen kita terkopi nih, terkebuka, ganti yang baru, kebuka, ganti yang baru gitu ya. Di secara sederhana. Nah, kemudian ada saat di mana dia bisa dimasuki oleh protein. Protein itulah yang kemudian nanti bisa mengubah, menambal apa-apa yang bolong dalam DNA kita, dalam sel tubuh kita tadi. Nah, kenapa kita kelihatan tua? Karena sel kita tuh makin berkurang. Kalau ditambahin pakai skincare, itu sebetulnya menambah sel itu, skincare itu menambal yang bolong dari sel wajah kita, sel wajah ibu-ibu. Makanya kelihatannya muda. Jadi mukanya kelihatannya glowing gitu ya, kenyal. Begitu buka jilbab, lehernya kenapa? Lehernya lupa dikasih. Jadi depannya skincare, belakangnya fresh care. Kalau kebanyakan fresh care, akhirnya jadi kendor gitu. Nah, nggak maksud saya. Saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu, ada protein yang bisa diproduksi oleh tubuh kita dan akan masuk dalam sel tubuh itu dengan sendiri. Kayak nggak perlu ada skincare gitu. Nggak bayar, gratis lagi. Syaratnya apa? Puasa benar-benar 4 pekan berturut-turut, tidak masuk glukosa lewat stres. Kalau masuk glukosa batal semua, nggak jadi semua. Begitu kita stres nggak jadi semua. Jadi puasa tanpa stres, 4 pekan berturut-turut. Lalu apa? Buka puasanya pun ya hati-hati, jangan makan yang lemak yang yang goreng. Gini Bapak Ibu, sebetulnya gorengan itu boleh-boleh saja, tapi pastikan minyak untuk menggorengnya itu bersih. Kenapa bahaya beli gorengan di sana? Coba lihat minyaknya abang gorengan itu. Makin hitam makin enak gitu ya. Makin garing, makin hitam makin garing. Itu yang bahaya minyaknya itu. Minyak menggorengnya itu. Kalau ibu goreng sendiri di rumah pakai minyak yang trans lemak yang nggak ada ininya tuh yang putih gitu ya, yang itu bersih, sekali goreng gitu misalkan, boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi minyak yang menempel di dalam gorengan yang kita makan itu yang bahaya. Minyak bekas. Jadi sampai hitam gitu, jadi dia minyak goreng gitu. Nah, justru di situ enaknya kata si abang, justru ini enaknya di sini Pak.
Tambah plastik lagi. Ya, Campur plastik. ya kadang-kadang dicampur plastik ya. Nah, jadi kalau kita puasa 4 pekan berturut-turut, penelitian ini Bapak Ibu dilakukan di universitas yang bukan universitas Islam. Baylor University itu bukan universitas Islam, nggak ada kaitannya dengan Islam. Tapi mereka meneliti aja bahwa memang terjadi masuknya protein ke dalam kopi sel kita. Kalau kita puasa 4 pekan berturut-turut, syaratnya sel tadi dibuat lapar alias jangan stres. Nah, jadi kembali lagi, kenapa bulan Ramadan disuruh puasa? Karena bulan Al-Quran. Di situ kita siapkan receiver Al-Quran kita, yakni otak kita, tubuh kita, lewat berpuasa dengan sungguh-sungguh. Jadi aktor utamanya itu Al-Quran, puasa itu aktor pendukungnya saja. Jangan kebalik, jangan puasa aktor utamanya, Quran jadi pendukungnya. Salah. Al-Quran yang utamanya, puasa itu mendukungnya ya, untuk dapat Al-Qurannya. Sehingga sangat keliru orang kalau di bulan Ramadan tapi intensitasnya terhadap Al-Quran tidak bertambah. Kenapa? Karena itu bulan hajatan Quran, hajatan Quran. Baik. Nah, ujungnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, guidance kita terhadap Al-Quran, ya, terhadap guidance atau petunjuk kita, interaksi kita terhadap Al-Quran juga Allah sebut dalam ayat 185 surat Al-Baqarah itu. Nah, jadi jangan lepaskan 3 fungsi Al-Quran yang Allah sebut di dalam 185. Kalimatnya begini kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Lalu kata Allah apa? Ada 3 tuh. Pertama, hudan linnas, petunjuk hidup manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, penjelasan detail tentang petunjuk itu. Dan yang ketiga, wal furqan, pembeda. Jadi maksudnya dalam interaksi kita selama bulan Ramadan dengan Al-Quran, harusnya kita dapat tuh Al-Quran sebagai huda linnas, dapat Al-Quran sebagai bayyinatin minal huda, dapat Al-Quran sebagai furqan, dapat. Itu misi kita selama bulan Ramadan, mencari yang mana yang dimaksud petunjuk hidup manusia itu yang mana ya dari Al-Quran itu. Oh, maksudnya begini. Allah bilang kalau Anda bertransaksi, bermuamalah, ada uang yang dibayarkan, ada waktu pembayaran yang ada tenggat, ya, maka harus dicatat. Quran surat kedua ayat 282 terpanjang di dalam Al-Quran. Kenapa begitu ya? Oh, rupanya orang kalau nggak dicatat nanti dia lupa. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat nggak bisa baca tulis, tapi khusus untuk transaksi keuangan harus ditulis segitunya. Nah, maka dari situ kita lihat, wah, rupanya begitu transaksi itu di otak-atik, wah, terjadi kerusakan yang sangat masif yang berdampak kepada seluruh dunia. Coba lihat bagaimana kehancuran ekonomi Amerika tahun 2008. Amerika kolaps, Bapak Ibu. Coba ditutup-tutupin aja. 2008. Bubble wrap gitu ya, karena transaksi keuangan yang dilaporkan itu seolah-olah masih baik, padahal enggak. Kita lihat bagaimana sekarang yang terbaru ini ada satu startup besar di Indonesia namanya e-Fishery, ya. E-Fishery itu membuat laporan fiktif keuangan, ya, sampai sekian puluh triliun. Akhirnya para investor itu tertipu. Akhirnya dampaknya luar biasa besar. Itu pencatatan keuangan. Makanya petunjuk hidup dari Allah untuk pencatatan keuangan, tulis. Nah, terus nanti ada ujungnya kalimat itu, falyaktub bainakum katibun bil adl. Carilah orang penulis ini yang betul-betul adil, takut kepada Allah. Oh, rupanya itu petunjuk hidup. Itu misi kita dalam bulan Ramadan. Misi kita. Satu, yang lain lagi. Semakin banyak kita dapat itu keluar bulan Ramadan. Al-Quran itu petunjuk hidup. Mudah lintas. Maaf ya, kalau kita baca saja nggak ngerti, baca
aja, baca terus. Boleh. Dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Lanjut, baca aja, gak apa-apa, lanjut. Tapi jangan sampai fungsi tadi tidak kita dapat. Jadi membaca saja tanpa paham akan dapat pahala. Tapi ada hadiah utama. Hadiah utama yang 3, hudal linnas, 1 petunjuk hidup, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yakni penjelasan detail mengenai petunjuk hidup itu, dan furqan, pembeda. Dari furqan itu nanti kira-kira muncul dalam diri kita, alhamdulillah saya kenal Al-Quran, kira-kira begitu. Alhamdulillah saya belajar Al-Quran, sekarang saya tahu bahwa Al-Quran lah kurikulum hidup terbaik di atas dunia. Saya sudah buktikan. Nah, itu furqan. Jadi kalau kita cuma membaca saja sudah bagus, tapi lanjutkan lagi. Yakni ikuti kajian, dengarkan bagaimana guru-guru kita menjelaskan tentang Al-Quran, fokus kepada Al-Quran. Makanya saya sering bilang kepada masjid-masjid tempat saya mengajar, terserah mau diambil atau tidak oleh pengurusnya, tapi saya bilang alangkah baiknya demi menghormati firman Allah surat kedua 185, sepanjang bulan Ramadan kajiannya Quran semua. Kajian fikih gimana? Boleh, tapi mengambil dari Al-Quran penjelasan. Kajian muamalah bagaimana? Boleh, tapi mengambil dari Al-Quran penjelasan. Kajian sirah bagaimana? Boleh, tapi mengambil dari Al-Quran sirah. Jadi membuka Al-Quran, membuka Al-Quran. Karena itu bulan Al-Quran. Itu bulan Al-Quran. Jadi kira-kira begini, kalau kita baca saja, kan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya, bukan bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari kan begini, bahasa Indonesia, ya. Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita baca saja, ibarat kita lihat papan begini, ngerti gak ini apa tulisannya ini? Kalau coroknya gak ngerti kita gak ngerti. Kenapa? Karena kita bukan bahasa itu. Gak ngerti. Ini bacanya apa nih dalam bahasa Arab? Ayo. Kita nggak ngerti kenapa, karena kita tidak bicara dalam bahasa Arab. Nah ini bentuknya sekarang udah ada ya. Ini bacanya McDonald. Coba kalau lo baca tutup nih, nggak tahu kan, dikira tulisan Arab apa. Begitu dibuka McDonald. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah, jadi boleh kira-kira kita membuat strategi, Bapak Ibu, nih sebelum masuk Ramadan, bikin strateginya begini. Manajemen waktu selama bulan Ramadan dengan Al-Quran dibagi 3 manajemen waktu kita. Nah, jadi ini harus kita terapkan supaya ini bulan hajatan Quran, supaya kita betul-betul dapat hajatnya. Jadi gini, oke, membaca saja tanpa paham, lanjutkan. Tapi jangan sepanjang Ramadan cuma baca yang tanpa paham, jangan, sayang. Karena tadi ada yang harus masuk ke hipokampus kita, otak kita, kesimpulan kita, dan lain sebagainya, kan? Nah, jadi sepertiga waktu kita buat baca saja tanpa paham. Lanjut, silakan baca tanpa paham, bagus. Tapi jangan semuanya, sepertiga. Lalu sepertiga lagi apa? Tadabbur Al-Quran. Seperti yang kita lakukan sekarang. Syaratnya memang harus ada guru untuk tadabbur Al-Quran ini. Guru itu pun harus hafal setidaknya setengah isi Quran supaya dia tahu bagaimana mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabbur itu bukan ayo kita renungi ini semau-mau dia sendiri merenungi, bukan. Tadabbur itu adalah melihat Al-Quran secara utuh. Baru kemudian dibuka, oh di ayat ini ada, di ayat ini ada, di ayat ini ada. Yang sama, yang seperti itu, kemudian digabungkan jadi satu kesimpulan yang utuh. Nah itu sepertiga waktu kita habiskan untuk itu. Sepertiga lagi apa? Sepertiga lagi silahkan ibu bapak menganalisis dari pelajaran-pelajaran tadabbur Quran tadi. Ibu catat misalkan, atau ibu bawa pulang misalkan, lalu ibu analisis sebagai pegangan hidup ibu.
Misalkan begini. Misalkan Bapak Ibu tahun ini punya persoalan. Persoalannya misalkan ya, katakanlah masalah finansial. Wah, kekurangan finansial saya tahun ini. Saya kepengen dong cari solusinya dari Al-Quran. Boleh. Jadikan itu visi kita selama bulan Ramadan. Maka nanti dalam pelajaran-pelajaran tadabbur tadi, boleh kita bertanya juga kepada ustadz-ustadz, gimana ustadz caranya begini, gimana memulainya. Nanti dijelaskan dari Al-Quran. Oh begini harusnya. Yang dimulai dari sini. Ibu catat, Bapak catat sebagai satu rumus yang Bapak Ibu dapatkan selama Ramadan, lalu nanti diterapkan setelah Ramadan. Itu hadiah oleh-oleh yang sebenarnya itu begitu. Hudan linnas, wa bainatin minal huda wal furqan. Atau persoalan lain, persoalan keharmonisan rumah tangga misalnya, bisa cari solusinya. Persoalan keharmonisan antara anak dan orang tua misalnya, keharmonisan antara mertua dan menantu misalnya, semuanya ada dalam Al-Quran. Temukan. Persoalan kesehatan ada, temukan dalam Al-Quran. Tanya kepada guru-guru kita di sini yang sepertiga tadi. Makanya saya kadang-kadang suka membayangkan, suka ngimpi di siang hari, siang bolong gitu, membayangkan seandainya kaum muslimin Indonesia ini paham bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran, bukan bulan puasa, maka yang akan terjadi adalah persiapan. Wah, kita akan bentuk di pojok sana nanti halaqah fisika Al-Quran. Kita akan bentuk di pojok sana halaqah keluarga bahagia Al-Quran. Kita akan bentuk sebelah sini halaqah kesehatan fisik dari Al-Quran. Kita akan bentuk di sebelah pojok sini halaqah tentang ekonomi Al-Quran. Silakan yang datang, mau ikut belajar fisika, mau ikut belajar keharmonisan rumah tangga, mau ikut belajar kesehatan, atau mau ikut belajar ekonomi, silakan. Masjid kita memfasilitasi itu. Cari orang yang bisa bicara tentang isi dan detail, profesional. Ini datanya, ini dia begini, ini Al-Quran dia. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejahtera. Sebulan. Maka itu luar biasa, bulan Al-Quran ini harusnya menjadi titik balik bagi kita. Titik balik karena bulan Al-Quran itu adalah keberkahan tadi ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, menjadi pintu keberkahan. Syaratnya liyadabbaru, ditadaburi ayat-ayatnya. Itu syaratnya. Waliyazakkaru ulul albab, dan orang-orang yang punya pemikiran, yang pandai-pandai, para guru, para ustadz mengambil pelajaran daripada itu. Kemudian kita menerimanya sebagai tadabbur. Itu koneksi dua. Liyadabbaru waliyazakkaru ulul albab. Baik, ini kalimatnya ya. Saya tutup di sini. Kitabun, ini kitab anzalnahu ilaika, diturunkan kepadamu, mubarakun, akan jadi pintu keberkahan hidup. Syaratnya liyadabbaru, ditadaburi ayat-ayatnya, ada dua ya, ditadaburi ayat-ayatnya oleh semua kaum muslimin, waliyatazakkaru ulul albab. Ini lam li ghayah, artinya tujuan. Dua-duanya tujuan. Waliyatazakkaru ulul albab, dan tujuan kedua agar orang-orang yang berilmu atau para ustadz, para ulama mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu kemudian ditadaburi oleh semua kaum muslimin. Jadi kalau itu terjadi, terbuka pintu keberkahan hidup kita. Mubarakun, jadi keberkahan hidup bagi kita. Oke, saya pikir mungkin ini saja persiapan Ramadan kita supaya totalitas tadi ya, Ramadan totalitas. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk Ramadan tahun ini, tapi betul-betul Ramadan yang totalitas, bukan sekedar puasa, tapi Ramadan yang keseluruhannya adalah bulan Al-Quran. Allah